Baik, baik, alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung, nggih. Cek apakah suara saya terdengar, Ayah Bunda? Iya, Ustazah, jelas. Alhamdulillah, nggih, sudah jelas nggih, nggih, alhamdulillah. Baik, ahlan wa sahlan Ayah Bunda yang baru bergabung. Mohon izin Ayah Bunda bagi yang baru masuk bisa diganti namanya dengan nama Ananda dan kelasnya, nggih, agar memudahkan untuk mengecek kehadirannya. Bismillah, kita mulai ya Ustazah Wenis ya. Baik, Ustazah Debbie, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada pagi yang insya Allah berkah ini kita dapat bersilaturahim dengan Ayah Bunda hebat kelas 4A dan B di agenda MTRS Parents semester 2. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa-sapa dulu ya Ayah Bunda yang sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda kelas 4A dan B hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Baik, alhamdulillah ya Bunda masih diberikan nikmat sehat oleh Allah ya. Tak lupa saya juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk menghadiri agenda hari ini. Baik Ayah Bunda, untuk menambah semangat hari ini ya, mohon izin Ayah Bunda, kita ice breaking dulu biar semangat, biar tidak tegang ya. Baik, jika nanti saya bilang sekali antusias, maka Ayah Bunda menjawab semakin antusias. Nah, kemudian yang kedua, sekali semangat, Ayah Bunda menjawab semakin semangat. Gitu nggih? Bisa nggih Ayah Bunda? Baik, saya mulai nggih. Sekali antusias, semakin antusias. Sekali semangat, semakin semangat. Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Allahu Akbar. Semangat sekali Ayah Bunda ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda atas semangatnya hari ini ya. Baik, sebelum itu izinkan saya selaku pembawa acara hari ini membacakan susunan acara hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi hari ini. Acara yang keempat yaitu diskusi atau sharing dan tanya jawab. Acara yang kelima yaitu foto bersama dan dilanjutkan oleh penutup. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian untuk menambah keberkahan majelis hari ini, selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Inayah dari kelas 4A. Kepada Ananda Inayah, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalika
يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakillah Mbak. Jazakillah khair Mbak Inaya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ini dapat menambah keberkahan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ayah Bunda, tibalah kita di acara inti yaitu pemaparan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadzah Wenis. Kepada Ustadzah Wenis dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Debbie untuk yang menjadi MC hari ini. Suara saya terdengar jelas, Ayah Bunda? Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Baik, saya mohon izin untuk hari ini yang menyampaikan materi dari MPLS for Parent di semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan bersilaturahmi meskipun hanya secara virtual, ya Bunda, dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk para wali murid kelas 4 di semester 2. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada idola kita semua, tuntunan kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak kita di zaman yang telah menghantarkan kita ke zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Selanjutnya, tidak berlama-lama, saya langsung saja menyampaikan materi apa saja yang nanti anak-anak kita hadapi di semester 2. Agar Ayah Bunda lebih memahami isi dari materi, boleh Ayah Bunda disiapkan catatan kecilnya, begitu. Jangan lupa untuk camilan-camilannya juga, agar lebih semangat mengikuti acara hari ini. Nah, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudahkah terlihat Ayah Bunda share screen-nya? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Saya izin slideshow terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. MPLS semester 2 for parent grade 4 SDIT Permata Surabaya. Semester 2, ayo kita tuntaskan bersama-sama Ayah dan Bunda. Yang pertama ibadah anak-anak kita semua, yang kedua yaitu akhlak, yang ketiga yaitu Al-Qur'an, yang keempat adalah akademis. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita di kelas 4 semester 2 siap menuju kelas 5. Amin. Allahu Akbar. Di dalam semester 2 ini, Ayah Bunda, ini coret ya, mohon izin saya hapus dulu. Oke, baik.
Di semester 2 ada target-target yang anak-anak kita semua harus selesaikan, Ayah Bunda. Yang pertama adalah target Calistung, sama seperti di semester 1. Yang kedua adalah ada target SKL, di mana SKL adalah standar kompetensi lulusan. Yang ketiga dan keempat ini adalah target di bab Al-Quran, yaitu tahfidz dan tilawah. Di target Calistung sendiri, seperti di semester 1, ada bagian membaca, menulis, dan berhitung. Untuk di semester 2 ini, Ayah Bunda, di poin membaca, anak-anak kita mampu menyelesaikan membaca buku fiksi dan non-fiksi dalam satu waktu, yang dimana minimal 500 kata. Dan alhamdulillah, untuk target Calistung yang membaca ini, kita sudah sinergi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, insya Allah anak-anak tidak ada tugas khusus begitu. Jadi ini nanti sudah bersinergi dengan guru bahasa Indonesianya. Dan insya Allah berlakunya di tema 6 dan tema 7 tentang materi fiksi dan non-fiksi. Yang selanjutnya yaitu anak-anak kita di target Calistung membaca ini diharapkan mampu Ayah Bunda memahami isi teks dengan benar, yang dimana meliputi dengan 5W 1H. Untuk yang poin kedua di target Calistung membaca, ini sama seperti di semester 1G, seperti yang di middle test saat PAS kemarin, dan juga di tugas liburan anak-anak. Jadi memahami isi teks ini nanti bersinergi juga dengan SKL Ayah Bunda. Jadi teksnya nanti seputar tentang ilmuwan muslim, seputar sahabat Nabi, dan juga pahlawan nasional, begitu. Setelah itu, anak-anak nanti menjawab apa yang ada di dalam teks, yang dimana masih seputar tentang 5W dan 1H. Saya lanjutkan. Di target Calistung yang kedua, yaitu bagian menulis. Di semester 2, anak-anak diharapkan mampu menuliskan cerita pendek dengan minimal 250 kata. Ayah Bunda. Nah, ini sudah kami berikan kemarin di tugas liburan, menuliskan cerpen dengan tema liburan sekolah. Nanti insya Allah ini juga bersinergi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia akan memberikan bagaimana sih cara membuat cerpen itu dengan baik, begitu. Karena cerpen itu berupa tulisan Ayah Bunda, bagaimana cara menulis yang baik, membuat judul yang baik, membuat paragraf seperti itu. Karena anak-anak kita tidak semua di kelas 4 ini tahu bagaimana cara menulis karya atau karangan dengan memasukkan paragraf-paragraf. Nah, ini nanti biar tidak sia-sia karya anak kita, ya Bunda, insya Allah nanti ada kumpulan cerpen. Saya bersama Ustazah Debbie nanti membuat buku kumpulan cerpen kelas 4. Bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan. Dan ini nanti anak-anak akan kami berikan tugasnya, yaitu di saat liburan Hari Raya Idul Fitri, Ayah Bunda. Namun sebelum anak-anak mengerjakan tugas itu, anak-anak sudah mendapatkan ilmu dari guru bahasa Indonesia. Jadi harapannya anak-anak tidak kesulitan seperti saat mengerjakan tugas liburan kemarin. Setelah itu nanti anak-anak mengirimkannya dalam bentuk ketikan di Word, Ayah Bunda. Jadi mengirimkan ke kami, ke para walas, cerpen ini dalam bentuk file. Nanti saya bersama Ustazah Debbie akan mengedit dan akan kami jadikan dalam satu buku dan akan kami kirimkan ke penerbit. Gitu. Jadi karya anak-anak kita tidak sia-sia, karena kalau tulisan itu biasanya hanya dinilai, setelah itu ditumpuk begitu, ya. Anak-anak kita bangga, ternyata anak-anak kita tuh hebat, bisa ya membuat karya. Gitu. Selanjutnya di target Calistung yang terakhir, yaitu berhitung, Ayah Bunda. Untuk ketiga poinnya masih sama seperti di semester 1. Anak-anak harus hafal perkalian dan pembagian angka 1 sampai 10, yang dimana kata kuncinya yaitu hafal,
Jadi anak-anak kita tidak menghitung dengan jari, tidak memakai metode jaritmatika. Namun anak-anak kita hafal, yang dimana harapannya dalam hitungan detik anak-anak kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan game seputar perkalian dan pembagian angka 1 sampai 10, 1 sampai 100 gitu. Lalu menyelesaikan perkalian susun pendek. Ini sudah kami sering kali berikan ayah bunda ketika misalnya di jam literasi, di jam tung, begitu anak-anak kita berikan yang dimana perkalian susun pendek ini dari puluhan sampai ratusan, seperti di tugas liburan kemarin, seperti di middle test, seperti di post test di awal semester 1, dan nanti akan ada pretest di awal semester 1 dan akan ada post test di akhir semester 2. Jadwalnya kapan, Ustazah? Insya Allah bersamaan dengan PAS 2, ayah bunda. Jadi nanti anak-anak untuk menguji calistungnya, anak-anak akan mengikuti post test di jadwalnya mengikuti jadwal PAS 2. Itu nanti target-target calistung ini tadi semua akan kami keluarkan di post test calistung. Untuk menyelesaikan pembagian susun pendek tanpa sisa juga sama, ayah bunda. Alhamdulillah anak-anak kita saat mengerjakan tugas liburan kemarin nilainya bagus-bagus, terutama di berhitung, jadi nilainya 100 begitu. Lalu saya coba bertanya, siapa yang mengerjakan sendiri? Silakan angkat tangan tanpa bantuan siapapun. Angkat tangan beberapa. Lalu ada yang tanya, Ustazah, kalau dibantu orang tua, dibantu kakak, boleh angkat tangan? Nanti ya nak, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Ini bagi anak-anak yang mengerjakan secara sendiri dan dapat 100. Angkat tangan. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang mengerjakan dengan dibantu orang tua dan dibantu alat kalkulator? Angkat tangan banyak. Lalu ya sudah, yang dibantu dengan alat kalkulator yang nilainya betul semua. Mohon maaf dikasih nilai 8 ya nak, jadi tidak bisa nilainya 10. Karena Ustazah lebih menghargai kejujurannya, gitu ya. Terus, halo us, gitu anak-anak. Terus, enggak apa-apa nak, karena jujur itu lebih utama daripada nilai yang bagusnya. Gitu Jadi nanti harapannya ya bunda kalau dapat tugas liburan lagi, mohon anak-anak diberi semangat untuk mengerjakan sendiri. Kalau bertanya kepada orang tua tidak apa-apa, bertanya sama kakak. Misalnya menanyakan betul nggak seperti ini, atau ini gimana, kok lupa gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kalkulator, mohon untuk jangan diberikan ayah bunda, karena nanti anak-anak kalau di sekolah itu kesulitan begitu. Yang selanjutnya, yang terakhir ini yang baru, target calistungnya, yaitu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Nah ini memang tidak ada materi pembelajaran di kelas 4, terutama matematika itu tentang bilangan bulat, ayah bunda. Namun ini nanti bilangan bulat yang akan muncul di kelas 6 materi ini, dan munculnya di tema 1. Mengapa para pimpinan, terutama Wakakur, memberikan target yang terakhir ini di target calistung berhitung kelas 4 dan 5. Agar anak-anak kita kenal bilangan bulat itu seperti apa. Jadi ini nanti yang baru, yang dimana di semester 1 tidak ada. Dan di materi kelas 4, kelas 5 pun tidak ada bilangan bulat. Anak-anak kita akan menjumpainya baru di kelas 6 semester 1 di tema 1. Begitu. Saya lanjutkan. Ini yang target SKL-nya. Yang pertama, anak-anak kita nanti di semester 2, ayah bunda, akan dapat hafalan Asmaul Husna. Dan alhamdulillah banyak yang sudah hafal, namun untuk yang artinya ini yang belum. Begitu anak-anak kita. Masih sebagian saja. Tidak dari 1 sampai 99, namun Asmaul Husnanya dari 41 sampai 60, yaitu Al-Jalil sampai Al-Mugi, ayah bunda. Ini nanti juga akan masuk ke dalam ujian SKL seperti di semester 1. Ya ini Asmaul Husna ini yang akan kami ujikan. Lalu anak-anak kita diharapkan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah seperti istighfar, hamdalah, tahmid, takbir, tasbih, tahlil,
di kegiatan-kegiatannya. Lalu ini juga yang akan kami ujikan di semester 2, anak-anak kita mampu berazan dengan baik. Ini bagi yang Arizal, dan mampu iqomah. Karena ini bagi yang Anissa, karena di hari Jumat itu Anissa di kelas 4, 5, 6 itu sholat secara sendiri, nggih, berkumpul bersama para Anissa, dan yang beriqomah ini adalah Anissa secara bergantian. Jadi harapannya anak-anak kita mampu, ayah bunda yang Anissa beriqomah dengan baik dan benar. Selanjutnya di kelas 4 ini seharusnya sudah dilakukan anak-anak kita di semester 1, namun di semester 2 harapannya anak-anak bisa istiqomah ya bunda untuk berlatih sholat duhanya dan sholat qiyamul lail. Untuk qiyamul lail ini yang masih belum banyak ya, hanya beberapa, namun alhamdulillahnya sudah ada anak-anak kita yang sudah melakukan di semester 1 tanpa ada arahan dari ustaz-ustazanya. Masya Allah, ini berkat orang tua hebat seperti panjenengan ya, menciptakan anak-anak yang istiqomah dalam berqiyamul lail, begitu. Luar biasa. Selanjutnya ini nanti yang akan anak-anak hadapi selama Ramadan. Jadi di kelas 4 targetnya anak-anak sudah full berpuasa ya bunda selama 1 bulan, terutama untuk yang Arijal nggih. Jadi kalau tidak ada udzur, diharapkan anak-anak kita mampu menuntaskan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau yang Anissa mungkin seperti udzur-udzur syar'i itu nggih, yang para wanita yang biasanya dihadapi itu tidak apa-apa. Selebihnya dimohonkan mampu melakukan 1 bulan penuh, ayah bunda. Selanjutnya ini kami masukkan ke dalam target SKL, yaitu membiasakan tidur lebih awal setelah sholat isya. Ini kami meminta kerjasama ayah bunda di rumah untuk mengawal tidur anak-anak, karena ketika anak-anak kami tanya terkait sholat subuh, alhamdulillah anak-anak melakukan, ya. Bahkan banyak yang tepat waktu saat adzan jamaah sholat subuhnya. Namun ada beberapa anak-anak kita yang sholatnya jam 5, begitu. Ada yang jam 5 lewat 5 menit karena alasan tidurnya terlalu malam. Bahkan anak-anak kita ada yang tidurnya itu lewat jam 12 malam, begitu, nggih. Kasihan karena anak-anak lagi bertumbuh dan berkembang ya bunda, karena kalau tidurnya terlalu malam itu juga berdampak dengan pola kembang tumbuhnya anak-anak. Jadi diharapkan anak-anak mampu tidur lebih awal, ini pun juga sunnah Rasul nggih. Jadi diharapkan bisa tidur di awal setelah sholat isya dan bisa bangun di qiyamul lailnya, begitu. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya nggih ayah bunda, kita ingin anak-anak kita anak-anak yang sadar dengan kebersihan lingkungan, begitu. Jadi seperti membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidurnya sendiri. Mulai saat ini ayah bunda mohon bantuannya jika di rumah anak-anak bisa untuk dilatih untuk yang belum ya, yang ini juga sudah ada beberapa anak kita yang melakukan jika kami tanya gitu, tapi ada juga yang masih belum, masih dirapikan orang tuanya, seperti melipat selimut itu masih ada yang dibantu. Nah mungkin di semester 2 ini ayah bunda mohon bantuannya untuk anak-anak bisa melakukan sendiri dengan tetap pantauan orang tua, misalnya belum rapi seperti itu dirapikan. Kalau kami di sekolah terutama untuk Anissa itu melipat mukena nggih, awalnya diuntel-untel gitu dimasukkan, itu terlihat kusut nggih mukenahnya. Nah, kami ajarkan untuk jika seperti itu kami minta untuk mengulang kembali melipat mukenanya dengan rapi agar anak-anak terbiasa, terutama untuk Anissa. Ya bunda, saya lanjutkan. Untuk target Al-Qur'annya di semester 2, anak-anak kita tahfidznya di surat Nuh ayah bunda, dan tilawahnya Al-Quran juz 10 Gharib tajwid 1. Nah untuk tilawah alhamdulillah kelas 4A dan 4B seperti yang sudah kami sampaikan di rapotan kemarin bahwa alhamdulillah sudah tercapai target nggih. Untuk kelas 4A tersisa 1 anak yang belum tuntas tilawahnya, dan kelas 4B ada 3 sampai 4 anak. Okay. Lalu yang tahfidz ini yang menjadi perhatian kita semua ayah bunda,
Mohon maaf saya ingatkan berkali-kali, ini juga tugas kami dan alhamdulillah sekolah sudah mengutus satu guru Al-Quran untuk kami, Ustadzah Wenis dan Ustadzah Debbie. Kami bertiga nanti bersama perwakilan guru Al-Quran ini memikirkan trik dan tips apa yang cocok untuk anak-anak yang masih tertinggal, terutama yang tertinggal jauh targetnya, begitu, untuk bisa mencapai di tahfidznya di surat Nuh ini. Karena masih 75%, berarti lebih dari 3 anak, 4A dan 4B, yang belum sertifikasi juz 30-nya. Dan ini kalau kita lihat, ayah bunda, dia harus menuntaskan sertifikasi, melanjutkan ke Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij itu jauh. Sedangkan anak-anak hanya punya waktu 6 bulan saja. Jadi memang ini kami pikirkan bertiga, jadi kolaborasi antara Walas dan tim Al-Quran 1 yang diberikan untuk di kelas 4, menuntaskan gimana caranya anak-anak mampu, begitu, agar anak-anak kita tidak terseok-seok di kelas 5 dan 6. Karena di kelas 5 anak-anak nanti wajib sertifikasi 2 juz, ayah bunda. Jadi ini alhamdulillah juga di kelas 4 banyak yang sudah melampaui, jauh. Bahkan ada yang sudah juz 28, 27, Masya Allah, tabarakallah. Tapi masih juga banyak yang di bawah, jauh di bawah. Gitu. Ini juga perhatian kita semua, ayah bunda, tidak hanya 1-2 orang saja. Kita lanjutkan. Untuk program semester 2, nah ini tema 5, itu pahlawanku. Di tema 6 ada cita-citaku. Tema 7, keragaman negeriku. Tema 8, tempat tinggalku. Di program semester 2, ini ayah bunda, jadi setiap tema kami akan memberikan satu proyek kepada anak-anak kita, yang dimana nanti bisa menjadi hasil karya di setiap temanya. Namun untuk pengerjaannya, kami tidak memberikan dengan waktu yang sedikit. Insya Allah kami berikan waktu 4 pekan anak-anak untuk mengerjakan setiap proyeknya. Akan kami sampaikan ke anak-anak pekan pertama di setiap tema, dan akan kami minta tugasnya di pekan keempat. Begitu. Untuk di tema 5, dengan tema pahlawanku, ini proyek anak-anak, tugasnya ini, maaf, bukan proyek, tugasnya action, ada tindak langsung jadi dari anak-anak, yaitu menjadi pahlawan kebaikan di rumah dan di sekolah. Jadi nanti saya beserta Ustazah Debbie akan memberikan form pahlawan kebaikan di pekan pertama di tema 5, dan formnya nanti akan kami minta di pekan keempat. Jadi nanti mohon maaf ayah bunda, nanti di form itu juga kami meminta tanda tangan orang tua, untuk apakah anak-anak sudah melakukan, begitu. Dan nanti di akhir akan kami pilih 1 pahlawan kebaikan di kelas 4A dan 1 pahlawan kebaikan di 4B sebagai inspirasi bagi teman-temannya. Dan harapannya anak-anak semua bisa menjadi pahlawan kebaikan di mana saja, tidak hanya di rumah dan di sekolah, begitu. Dan di tema 6 ini dengan tema cita-citaku, anak-anak akan membuat buku antologi puisi dengan tema cita-cita ayah bunda. Jadi ini hampir sama dengan karya cerpen. Anak-anak akan membuat puisi dalam ketikan di Word dan dikirim ke Walas berupa file di pekan keempat tema 6, dengan tema cita-cita. Harapannya anak-anak membuat sendiri, karena nanti akan dicantumkan penciptanya, gitu ya ayah bunda. Karena di tugas liburan kemarin masih ada yang mengambil di Google. Lalu saya bilang, nak, kalau memang mengambil di Google, di internet, dicantumkan ya nama penciptanya, karena itu adalah hak cipta, nak. Ya, nah, itu adalah karya seseorang yang harus kita apresiasi dengan mencantumkan nama. Tidak boleh asal ambil, gitu. Jadi ini harapannya anak-anak benar-benar membuat sendiri ya bunda. Dan ini juga alhamdulillahnya akan sinergi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya juga puisi. Jadi anak-anak mendapatkan ilmu tentang puisi di tema 5, dan anak-anak akan action membuat di tema 6-nya. Jadi anak-anak hanya mengetik di Word,
puisi karangannya. Lalu saya dan Ustazah Dewi akan mengedit dan akan kami terbitkan menjadi buku. Insya Allah ayah bunda akan menerima hasil karya anak-anak saat rapatan akhir semester 2 gitu ya bunda. Agar anak-anak merasa dihargai gitu. Masya Allah, ternyata aku bisa membuat karya ya, begitu, puisi dan cerpen. Selanjutnya, tema 7, ada keragaman negeriku. Proyek yang akan kami berikan kepada anak-anak yaitu membuat clipping keragaman di Indonesia. Dan ini sinergi dengan pembelajaran PS, Ayah Bunda. Jadi saya dan Ustazah Devi nanti meminta anak-anak untuk membuat clipping yang sederhana saja. Mungkin kurang lebihnya seperti yang ada di slide ini, nggih. Dan nanti akan kami minta di pekan keempat. Jadi insya Allah setiap tugas akan kami share di grup Ayah Bunda di tema, di pekan pertama. Dan akan kami reminder setiap pekannya, dan di pekan 4 akan kami minta gitu. Untuk cara pembuatannya, alat dan bahannya juga akan kami kirimkan di grup begitu. Di tema 8 temanya tempat tinggalku, anak-anak akan membuat maket daerah tempat tinggalku. Jadi membuat maket sederhana ya Bunda, yang di slide ini hanya contoh gambarnya saja. Nanti mungkin anak-anak bisa membuat sesederhana mungkin, semudah mungkin baginya mereka, nggih. Mungkin untuk yang hijau-hijau pembatasnya itu bisa memakai kardus atau bisa memakai kertas karton gitu. Lalu untuk yang maket yang di dalamnya seperti yang di kelas 6 buat itu bisa pakai dengan mengeprint sebuah gambar, dicetak begitu nggih. Nanti digunting, lalu untuk penyanggahnya agar bisa berdiri itu memakai tusuk sate begitu nggih Ayah Bunda. Jadi tidak seperti yang ada di slide ini kami menemukan di internetnya seperti ini. Jadi mungkin yang sederhana saja. Insya Allah nanti sebelum tugas ini saya dan Ustazah Devi akan mencontohkan membuat, nanti akan kami demonstrasikan kepada anak-anak, begitu juga untuk yang clipping. Selanjutnya yaitu tentang SOP keterlambatan siswa. Ini ada titipan dari Wakakesiswaan Ayah Bunda. Jadi diharapkan karena anak-anak masuknya pukul 7, mohon bantuannya Ayah Bunda, anak-anak kita bisa datang ke sekolah sebelum pukul 7. Di kelas 4A masih ada 1-2 anak yang terlambat, untuk 4B juga sama, masih belum bersih untuk keterlambatannya. Kalau memang ada kendala Ayah Bunda, mohon disampaikan ke walas terlebih dahulu. Misalnya ada anak ketika dibangunkan sudah mungkin ada mules, sakit perut atau apa, itu kan tidak terencana gitu. Boleh Ayah Bunda, Ustazah mohon izin Ananda terlambat karena tiba-tiba perutnya sakit, atau mungkin kalau anak-anak rewel mungkin Ayah Bunda dibangunkannya sulit, tidak apa-apa, sampaikan ke kita agar kita tahu, wala ternyata terlambat ini susah bangunnya, mungkin seperti itu gitu. Atau ban bocor atau macet. Saya Ustazah ini mungkin agak kesiangan, sepertinya ini nanti di jalan agak macet, mohon izin kalau agak terlambat gitu. Jadi ketika di data kami juga bisa menyampaikan kepada kesiswaan anak-anak kita lambatnya itu karena apa gitu. Lalu yang kedua, murid yang datang terlambat ini baru dari kesiswaan akan diberikan pin atau stiker terlambatan Ayah Bunda. Jadi kasihan anak-anak kita yang terlambat. Jika terlambat, hari itu akan diberikan pin atau stiker yang harus dipakai saat hari itu, begitu. Jadi ikopnya, jadi pin dan stiker itu dipakai ketika kapan Ustazah gitu, ketika terlambatnya seperti apa begitu gitu. Nah, jika satu kali anak kita hanya diingatkan bebas dari pin dan stiker itu Ayah Bunda. Dan jika baru 2 kali ini dalam 1 pekan Ayah Bunda, kita menyampaikan ini dalam rentang pekan Jika 2 kali anak-anak akan diberikan pin atau stiker keterlambatan dan wajib menambah hafalan 2 baris baru di sekolah, yang dimana harus disetorkan juga hari itu di guru tahfidznya dengan nilai B.
Dan untuk yang ketiga kali, jika terlambat dalam 1 pekan, sama seperti yang poin sebelumnya, diberikan pin atau stiker, namun untuk hafalannya anak-anak lebih banyak, yaitu wajib menambah 4 baris baru dan harus mendapat nilai B. Kalau keempat kali, anak-anak mendapatkan tugas dari Walas seputar life skill ayah bunda, yang dimana nanti dikerjakannya di sekolah langsung seperti menyapu kelas, mengepel lantai, seperti itu. Atau misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi nanti tugasnya dari Walas ini insya Allah nanti kesepakatan saya dengan Ustazah Devi. Lalu yang jika terlambatnya 5 kali, sama mendapatkan tugas dari Walas seputar life skill dan kami akan menghubungi orang tua untuk meminta juga kerjasama. Anak-anak di rumah diberikan tugas apa untuk life skill-nya, begitu nggih, ayah bunda. Namun jika lebih dari 5 kali, maka akan ada panggilan orang tua, ya bunda. Nanti akan ada kesepakatan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh kesiswaan, begitu nggih. Lalu yang poin keempatnya, jika murid yang datang saat doa telah dimulai, maka anak-anak kita diharapkan berdoa di luar kelas, ayah bunda. Jadi tidak diperkenankan masuk kelas terlebih dahulu, jadi anak-anak harus berdoa sendiri di luar kelas, dan anak-anak nanti diperkenankan masuk ketika berdoa di luar kelasnya itu telah selesai, begitu. Nah, selanjutnya ini ada reward kelas. Jadi anak-anak kita akan mendapatkan reward kelas ayah bunda jika anak-anak kita lulus tes tahfidz yang setiap harinya itu nggih. Jadi nanti dari pengujinya, dari pengujinya akan mendapatkan uang Rp2.000 begitu nggih. Ini masih sama seperti di semester 1. Jadi anak-anak kita yang lulus tes tahfidz setiap harinya akan mendapat uang Rp2.000. Dan yang kedua, anak-anak kita mendapat reward jika anak-anak kita mampu mendapatkan zero remedi, ayah bunda. Entah nanti di penilaian hariannya, di PTS-nya, atau di PAS-nya, begitu nggih. Lalu akan ada reward jika anak-anak mampu menjaga kebersihan kelompok dalam kelas. Jadi di dalam pembelajaran di tema 5-8, saya beserta Ustazah Devi membuat kelompok-kelompok kecil ayah bunda di dalam kelas, yang dimana itu akan kami kelompokkan anak yang dengan rata-rata atas, middle, dan bawah. Harapannya bisa terjadi ini, pemerataan begitu, tidak hanya unggul 1-2 anak saja. Seperti juga anak-anak yang aktif dengan anak-anak yang pasif itu bisa kolaborasi dengan baik gitu nggih. Lalu kekompakan ini juga, jadi kelompok yang kompak yang seperti saya sampaikan bisa merangkul, menggandeng temannya untuk bisa menjadi kelompok yang baik, menjadi kelompok yang kompak begitu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ini seputar keterampilan gitu, biasanya IPA ini Ustazah Devi memberikan tugas kelompok. Nah, ini akan ada reward bagi kelompok yang terbaik, yang kompak, mampu menyelesaikan tugasnya dengan kompak, bukan 1-2 anak aja yang mampu gitu menyelesaikan. Jadi nanti akan ditulis bunda, yang mengerjakan ini siapa, yang bantu ini siapa gitu. Kalau hanya 1-2 orang saja, meskipun hasilnya bagus, nah bukan itu yang kami minta, jadi kekompakannya gitu. Karena untuk mengajak kelompok untuk kompak itu tidak mudah, ini tantangan bagi anak-anak kita ya bunda. Ini sosialnya juga akan kena begitu, kesabarannya juga kena begitu. Biasanya untuk mengajak teman-teman bahasanya, perkataannya gitu. Selanjutnya konsekuensi, jadi anak-anak kita akan mendapatkan konsekuensi dari wali kelas itu jika terlambat datang. Ini juga sesuai dengan SOP keterlambatan dari kesiswaan. Yang kedua, tidak tertib saat pembelajaran ayah bunda. Sepertinya ini masih sama dengan semester 1, tidak jauh berbeda gitu. Jadi ketika anak-anak kita tidak tertib saat tahfidz, tilawah maupun akademis, maka anak-anak kita akan mendapatkan ikop atau punishment begitu nggih bahasanya ya bunda.
Yang itu nanti apa ikopnya, apa punishment-nya, itu sudah sesuai kesepakatan antara walas dengan anak-anak sendiri. Jadi bukan kami yang menentukan ayah bunda. Agar anak-anak harapannya menjalankannya dengan ikhlas, begitu nggih. Karena ini juga hasil keputusan mereka. Gitu. Yang selanjutnya mendapatkan ikop ketika anak-anak kita berbicara tidak sopan sama siapapun, baik sama temannya. Anak-anak kita kasar, berbicara kotor, ini langsung kami berikan ikop sesuai kesepakatan juga. Selanjutnya berkonflik dengan teman, terutama saat bermain, saat beristirahat, membuat temannya menangis. Ini juga akan kami berikan ikopnya ayah bunda. Dan yang terakhir ketika anak-anak kita tidak menjaga kebersihan, karena anak-anak kita masih ada yang membuka jajan, lalu bungkusnya dibuang begini, tanpa dengan cueknya gitu ya ayah bunda di dalam kelas masih ada. Jadi kami ingin anak-anak kita anak-anak yang bersih, menjaga lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman ya ayah bunda. Jadi kami ajarkan anak-anak seperti itu agar terbiasa. Ini SOP tambahan dari sekolah, titipan dari pimpinan. Jadi segala bentuk apresiasi dari wali murid, ayah bunda, baik berupa hadiah maupun tali asih, mohon ditujukan untuk seluruh warga sekolah, jadi tidak secara personal begitu, karena yang membuat anak-anak kita pintar, membuat anak-anak kita berakhlak mulia itu tidak hanya peran wali kelas atau bukan peran satu guru, tetapi semua warga sekolah di Permata, baik yang bukan guru itu juga berperan ayah bunda. Jadi seperti anak-anak kita bermain di lapangan, ketika ada Pak Marno, pembersih sekolah itu melewati anak-anak, itu juga diingatkan begitu. Ngomongnya jangan seperti itu ya, begitu. Misalnya anak kita makan dengan berdiri, misalnya ada bapak penjaga sekolah mengetahui juga mengingatkan gitu. Nah, jangan layas ya gitu. Jadi semua di sekolah berperan penting ya bunda. Jadi harapannya seperti itu. Apresiasinya untuk semua gitu nggih. Terutama untuk guru Al-Qur'an ini yang luar biasa karena kan mengajarkan anak-anak kita ilmu akhirat nggih. Di mana nanti bisa menjadi amal jariah untuk mereka gitu nggih. Selanjutnya ayah bunda diperbolehkan berbagi seperti anak-anak kita mungkin sedang merayakan tasyakuran begitu, monggo ayah bunda boleh berbagi di sekolah namun tanpa perayaan gitu ya bunda. Misalnya pernah ada ulang tahun begitu nggih. Namun ada yang ingin tiup lilin gitu, ngapunten di sekolah tidak diperkenankan. Namun untuk berbagi ke teman-teman atau seluruh warga sekolah kami izinkan begitu nggih. Lalu yang ketiga, untuk kenceleng wakaf, ayah bunda ini sama sekolah diaktifkan kembali. Jadi untuk anak-anak kita yang kenceleng wakafnya sudah tidak ada di rumah, akan kami data. Insya Allah sudah mulai ada pendataan. Kemarin Jumat sudah kami tanya juga anak-anak yang tidak ada siapa saja dan akan kami berikan kembali. Begitu, yang anak-anak masih ada kenceleng wakafnya, monggo bisa dilanjutkan ayah bunda dan nanti bisa dikumpulkan di sekolah sesuai informasi dari sekolah begitu nggih. Lalu ini bagi bunda-bunda untuk pengumpulan minyak jelantah bisa dititipkan kepada Ananda saat hari Jumat saja begitu nggih ayah bunda. Karena memang pengumpulan minyak jelantah ini alhamdulillah ada banyak manfaatnya ya bunda, jadi kami aktifkan kembali gitu. Alhamdulillah telah selesai ya bunda. Ini ada pantun untuk ayah bunda hebat. Jalan-jalan ke Mangga 2, jangan lupa beli celana. Kalau sudah semester 2, bismillah siap naik kelas 5 untuk anak-anak kita semua. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya.
Jazakillah khair Ustazah Wenis atas pemaparan materi hari ini. Baik, saatnya di sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo ayah bunda bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengetik via chat atau langsung open mic nih. Boleh raise hand dulu. Monggo ayah bunda. Monggo ya Bunda, silakan atau mungkin mau memberikan saran untuk kesuksesan kelas 4 misalnya Ustazah Weni seperti ini Ustazah Debbie monggo. Masya Allah bundanya Mas Zaidan, monggo Bunda. Bundanya Mas Zaidan dipersilahkan. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya ini Ustazah. Mengenai tadi kan sudah dijelaskan tentang materi IKOP apa aja Ustazah ya. Apakah ini juga dijelaskan kepada anak-anak Ustazah? Monggo Ustazah Wenis bisa menjawab. Oke, karena anak-anak kan lebih nurut kalau ustazahnya yang bilang gitu loh Ustazah. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih Jujur aja pertanyaannya. Bundanya Ustazah Weni, Ustazah Devi itu bilang gitu. Terima kasih Bundanya Mas Zaidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustazah Devi saya izin menjawab nggih. Ya, monggo Ustazah. Baik, insya Allah ini sudah kami sampaikan ke anak-anak Bunda untuk yang IKOP, ini kesepakatan kelas, karena ini insya Allah masih sama dengan semester 1, yang menjadikan perbedaan ini kelambatan, ya, karena ini juga baru disosialisasikan saat raker kemarin, jadi insya Allah di hari Senin akan kami sampaikan kembali ke anak-anak. Dan untuk program-program ini yang belum, Bunda. Jadi, insya Allah hari Senin akan kami sosialisasikan ke anak-anak beserta yang SOP keterlambatan. Untuk yang IKOP lainnya, insya Allah sudah, anak-anak sudah mengetahui. Begitu. Oke. Bunda. Ada lagi. Oke, sami-sami Bundanya Mas Zaidan. Terima kasih Bundanya Mas Zaidan. Ada pertanyaan lagi Ustazah Wenis dari Bundanya Mas Royan. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya untuk reward tasfid yang setiap harinya itu penilaiannya bagaimana ya Ustazah? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bunda. Mohon izin, Ustazah Debbie. Awalnya memang Wallace tidak tahu, ya. Tiba-tiba waktu itu ada satu anak di kelas saya, itu dapat uang 2.000 itu sangat senang. Terus saya tanya, Luna dapat uang dari mana? Begitu, nggih. Terus anak-anak menyampaikan bahwa ya dapat dari Ustazah pengujinya begitu. Loh, nah kenapa kok dikasih gitu? Ya karena lulus aja gitu. Jadi setiap harinya anak-anak kita itu tidak setiap hari nih, mungkin hari ini tes surat ini gitu, diujikan dan lulus begitu ya Bunda. Berarti kalau lulus itu kesalahannya maksimal 3 dan itu sama pengujinya langsung diberi uang 2.000 begitu. Agar anak-anak semangat untuk menghafal lagi begitu Bunda. Lalu saya konfirmasi ke ustadznya gitu, karena ini biar saya yakin juga gitu. Katanya memang iya. Terkadang kalau tidak uang 2.000 diberikan ustadznya lucu gitu ya. Biar anak-anak lebih semangat dan segar kembali. Begitu Bunda. Jadi penilaiannya dari ini kelulusannya aja. Lulus tes setiap harinya. Bukan yang setoran ke guru tahfidz Ibu. Jadi ketika satu surat habis diteskan itu, nah itu kalau lulus akan mendapatkan reward gitu. Reward yang uang 2.000 itu. Oke, monggo ada lagi Bunda. Insya Allah itu ya Bunda Mas kalian deh jawabannya tadi dari Ustazah Wenis. Terima kasih Ustazah Wenis. Atau mau ditanyakan yang ini mungkin yang piala tahfidz mungkin yang kemarin rapotan akhir semester Bundanya Mas Royan. Untuk reward ini lah ya. Untuk yang reward. Ini Ustazah setiap harinya itu kan anak-anak ada setoran. Kalau per satu suratnya itu apa itu yang diteskan untuk rewardnya?
Iya, betul. Yang satu surat yang anak-anak teskan itu, Bunda, yang diberikan reward itu. Baik, terkadang snack, kalau tidak gitu ya uang 2.000 itu. Kemarin saya konfirmasi ke pengujinya seperti itu. Ya, Ustazah. Oke. Terima kasih. Sami-sami, Bunda. Terima kasih Bunda Mas Rayang. Baik, ada pertanyaan lagi Ustazah dari Bundanya Mas Farhan. Monggo Bundanya Mas Farhan. Ustazah Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, menyampaikan ini unek-unek ya. Pertama untuk masalah tahfidz. Jadi untuk tahfidz itu saya ingin menyampaikan saran untuk ketika tahfidz itu pas berbarengan dengan ulangan, baik penilaian harian atau PTS maupun PAS itu mohon anak-anak itu Ustazah Debi, mungkin PAS kayaknya enggak ya, PTS atau PH tambah hafalan. Maksudnya murojaah saja. Itu saran saya ya, saran saya sebagai orang tua, karena kayak anak kami kan misalnya kan karena masuk ke akselerasi gitu. Akselerasi kan setorannya itu 4 baris. Itu kan berat gitu. Jadi membagi waktu antara menghafal baru dengan belajar untuk ulangan besoknya itu agak berat gitu loh Ustazah. Jadi mohon ada pertimbangan. Kalau dulu ketika daring itu kan kalau PH atau PTS ya sudah PH aja gitu. Untuk tahfidznya tahfidz mandiri, tilawah mandiri gitu. Tapi kan sekarang sudah offline ya, jadi nggak mungkin tilawah mandiri gitu. Tapi bisa disiasati dengan murojaah atau murojaah klasikal atau murojaah mandiri gitu yang disimak gitu. Itu saran saya yang pertama. Usul maksudnya Ustazah ya, usul. Terus yang kedua, tahfidz di Permata ini saya merasa SOP-nya itu membingungkan Ustazah gitu. Jadi membingungkan maksud saya begini, untuk anak-anak yang akselerasi dan reguler itu, kalau akselerasi kan wajibnya setiap hari setor 4 baris. Itu kan setor 4 baris, tapi nanti ketika tes, nah tesnya ini waktunya ini sangat lama gitu, karena harus harus ini menunggu antrian barengan dengan anak reguler. Jadi saya mohon izin menyampaikan kepada koordinator tahfidz gitu kan, untuk anak-anak tahfidz yang dibebankan setoran 4 baris ini kan tujuannya supaya hafalannya cepat gitu kan di sekolah itu, karena namanya juga 4 baris gitu loh. Lah mohon kalau ketika tes itu ya harus cepat juga seperti mereka dibebankan hafalan yang cepat gitu loh. Ketika mereka sudah berusaha menghafalkan dengan cepat, suratnya ini selesai tuntas, tapi ketika menunggu jadwal untuk tes ini yang lama karena harus berantrian dengan semua yang mau tes, sedangkan guru pengujinya itu hanya terbatas, setahu saya hanya Ustadz Kasful dan Ustadzah Husna gitu loh. Jadi untuk menunggu antrian ini mereka diperizinkan untuk menambah hafalan, sedangkan hafalan yang lama belum diteskan itu mereka itu tidak bersemangat gitu. Maksudnya aku belum tes gitu loh, mau nambah hafalan ini nggak nyaman, takut yang belum diteskan ini lupa lagi gitu loh. Jadi beban mereka tambah berat setiap hari murojaah yang mau dites dan menambah hafalan lagi yang harus 4 baris itu loh. Jadi saya mohon ada ini kalau dibedakan jumlah perharinya setorannya itu jumlah barisnya, harusnya untuk tesnya itu juga ada khusus tersendiri untuk anak yang akselerasi ini supaya nggak sama dengan yang lain
berantrian untuk tesnya. Itu aja Ustazah yang saya usulkan atau saya sampaikan unek-unek dari saya. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bundanya Mas Farhan. Ini masukan yang luar biasa menurut saya. Karena ini juga yang menjadi ini nggih, suara hati para guru tahfidz nggih. Jadi anak-anak kita yang sudah siap tes memang terkadang kalau menunggu antrian itu memang disarankan untuk menambah hafalan baru dan juga bersandingan dengan tetap murojaah yang untuk diteskan. Dan kami terutama guru tahfidz yang dari para walas itu memang merasa ini berat karena anak-anak juga manusia dan masih kecil gitu nggih. Konsentrasinya enggak bisa di semua banyak hal. Gitu. Karena kita masih hanya bisa butuh fokusnya di beberapa saja. Kalau dibebankan seperti itu memang tidak bisa. Dan terkadang untuk yang tadi, untuk yang tahfidz dengan bersamaan saat ujian, ujian akademis, Bunda, baik PH, PAS, PTS itu, Insya Allah ini juga akan kami sampaikan karena menurut saya ini juga hal yang bagus karena banyak sekali memang anak-anak kita yang kenapa kok remedi? Padahal setiap harinya bisa gitu nggih. Baik dikasih soal mencongak, menulis tuh bisa. Kenapa kok saat ujian kok enggak bisa? Maksudnya remedinya banyak. Memang katanya enggak belajar aku murojaah, Ustazah. Kadang memang aku bingung karena banyak yang lakukan di rumah, membagi murojaah, tilawah sama belajar begitu nggih. Insya Allah ini akan kami sampaikan saat evaluasi ini nanti Bunda, harapannya semoga yang Bunda sarankan ini diterima dengan baik dan insya Allah dipakai karena insya Allah ini yang nanti menurut kami ya, kalau saya sadar diri ya ini memang hal yang bagus karena anak-anak kita tidak bisa kalau dikasih semua gitu ya Bunda ya. Dan untuk tahfidznya memang nanti barangkali dengan saran ini bisa menyediakan satu penguji khusus anak-anak Axel. Karena bagaimanapun anak Axel beda dengan anak reguler dan tidak bisa untuk disatukan. Kalaupun memang menunggu antrian, tidak seperti kemarin. Jadi Alhamdulillah saya terlupa. Ini saya mohon izin sampaikan Bu. Ini juga hal yang baru di tahfidz dan insya Allah bisa efektif. Jadi untuk tesnya sekarang berganti Ustadzah Nufia, jadi Ustadzah Nufia bersama Ustadzah Husna, tidak lagi Ustadz Kasbul. Jadi para penguji ini keliling di kelas-kelas, jadi menanyakan hari ini, maksudnya kelas-kelas tahfidz, jadi mungkin di kelas Axel, kelas reguler yang beberapa itu nanti keliling setiap harinya menanyakan di kelas ini siapa yang mau tes, silakan jadi diambil. Hari ini siapa yang mau tes, diambil begitu. Jadi beliau yang menjemput bola tidak menerima bola begitu ini insya Allah berlaku di hari Senin nanti. Semoga ini efektif begitu Bundanya Mas Farhan. Kalaupun memang belum akan kami sampaikan, tetap kami sampaikan setelah ini nanti. Semoga nanti bisa dibuat evaluasi di tim Quran begitu. Terima kasih. Jazakillahu khair untuk sarannya Bunda. Juga Bundanya Mas Farhan ya memang ini ya Bunda ya memang di sekolah kami juga saya menambahkan sedikit guru tahfidnya juga terbatas Bunda. Memang yang saya tahu juga Ustadz Kasbul biasanya yang menguji sama Ustadzah Husna dan itu anak saya yang kelompok saya juga tes tahfidz itu juga lumayan menunggu lama gitu. Karena ya itu tadi sehari itu yang antri tahfidz itu bisa kadang sampai 20 lebih anak gitu. Jadi karena gurunya sedikit, kemudian yang antri tesnya banyak sehingga yang daftarnya sudah lebih dari 10 ke atas itu menunggunya bisa sampai sehari atau 2 hari lebih gitu Bunda. Jadi, semoga ini juga jadi masukan yang baik dari Bunda kelas 4 nanti semoga bisa disampaikan di pimpinan. Matur nuwun Bunda Mas Farhan dan penjelasan dari Ustadzah Benis tadi. Baik, kita buka lagi pertanyaannya dari Ayah Bunda. Ini saya cek ada di kolom chat ada dari bundanya Mbak Ica. Abinya Mbak Ica dari kelas 4A. Assalamualaikum.
mengikuti penjelasan Bu Anas, kami ingin bertanya terkait dengan kurikulum Merdeka yang sesuai dengan regulasi sudah harus diimplementasikan di kelas 1 dan 4 untuk tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Dengan juga untuk tahun pelajaran berikutnya untuk kelas 3 dan 5. Apakah IKM sudah diimplementasikan? Kalau belum, apa kendala dan kebijakan sekolah? Bagaimana dengan P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila? Terus terang sampai saat ini kami orang tua wali murid belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari pihak sekolah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah ini Saudara Wenis yang pernah ikut ini ya kurikulum Merdeka, yang pernah ikut pelatihan. Monggo Saudara Wenis, barangkali bisa diberi sedikit penjelasan. Baik, terima kasih Saudara Devi dan bundanya Mbak Ica. Ini saya coba baca kembali ya Ustazah Devi. Mohon maaf untuk pertanyaannya karena memang agak banyak nggih. Bertanya terkait kurikulum Merdeka yang sesuai dengan regulasi sudah harus diimplementasikan di kelas 1 dan 4 untuk tahun ajaran 2002. Dengan juga untuk tahun pelajaran berikutnya untuk kelas 3 dan 5, apakah PKM sudah diimplementasikan? Kalau belum, apa kendala dan kebijakan sekolah? Bagaimana dengan P5? Penguatan proyek profil pelajar Pancasila, terus terang sampai saat ini. Oke, baik. Terima kasih bundanya Mbak Ica. Mohon izin saya sampaikan. Jadi sedikit informasi ketika saya mengikuti pelatihan diseminasi kurikulum Merdeka waktu sebelum tahun ajaran ini dimulai. Jadi memang untuk kurikulum Merdeka dikembalikan ke instansinya masing-masing begitu. Namun untuk yang diwajibkan untuk saat ini memang sekolah-sekolah negeri. Dan untuk sekolah-sekolah swasta masih dikembalikan ke instansinya apakah tahun ini sudah bisa mengikuti atau belum. Namun kami mencoba tetap mengikuti dengan baik seperti kurikulum Merdeka itu memang anak-anak bukan merdeka, memang merdeka secara belajar. Jadi di diseminasi itu kalau merdeka belajar itu ada beberapa poin gitu. Jadi di proses pembelajaran, di penugasannya, dan juga media pembelajarannya. Jadi yang namanya merdeka itu di 3 poin itu, bundanya Mbak Ica dan ayah bunda yang lainnya saat di kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak itu Allah berikan dengan kelebihan masing-masing gitu. Terutama untuk di pendidikan itu kan anak-anak ada yang audio, visual, dan kinestetik, itu yang berbeda. Nah, di kurikulum Merdeka itu diharapkan gurunya mampu mewadahi itu saat pembelajaran. Jadi tidak seperti kita saat sekolah ya Bunda. Jadi dulu guru yang ceramah gitu aja, cara ngajarnya gitu-gitu aja. Dan itu kan tidak memfasilitasi anak-anak yang berbeda ini tadi. Nah, di kurikulum Merdeka, insya Allah di SDIT Permata kami sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya Bunda, sedikit demi sedikit seperti media pembelajaran yang kami berikan. Seperti PowerPoint, terus untuk anak kinestetik kan kami berikan untuk tempel-menempel, jadi dia tetap bergerak. Terus nanti misalnya saat proses pembelajaran, jadi anak-anak untuk audio, itu kami berikan seperti PowerPoint atau video, jadi audionya mereka tetap ini kami wadahi. Untuk yang visual, kami ajak order learning untuk melihat beserta anak kinestetik. Jadi pembelajarannya langsung. Begitu untuk yang kurikulum Merdeka. Jadi dikatakan merdeka itu benar-benar guru bisa mewadahi keanekaragaman anak-anak ini. Dan untuk penugasannya ini yang memang agak kesulitan ya Bunda. Harusnya kami memberikan penugasan pun di kurikulum Merdeka ini dengan cara yang berbeda, tapi tanpa dibeda-bedakan, begitu nggih. Namun di sekolah masih memakai untuk ujian akhirnya masih sama nggih, masih dengan menulis, mengerjakan soal-soal. Jadi itu yang masih belum kami bisa berikan atau masih belum bisa kami mengikuti kurikulum Merdeka yang harusnya anak kinestetik seperti ini. Misalnya tugasnya langsung membuat langsung action. Terus anak audio visual, misalnya anak audio itu misalnya kami pakai untuk ininya verbalnya seperti itu, kami belum bisa. Jadi mungkin itu bisa hanya saat di tugas-tugas kelompok saja, tapi untuk tugas-tugas yang mandiri
di Permata masih belum bisa, jadi masih bisanya di kurikulum Merdeka itu diproses dan media pembelajarannya. Begitu. Dan untuk yang profil pelajar Pancasila, itu insya Allah sama dengan SKL kita ya Bunda. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan sama di SKL kita itu bab akidah. Itu anak-anak kita diajarkan untuk benar-benar bagaimana pengawasan terhadap Allah dan lain sebagainya. Lalu ada anak-anak kita yang terampil itu sama seperti life skill kita, seperti itu. Jadi hampir sama. Mungkin bahasanya dan mungkin belum ada sosialisasi yang resmi ya, dari sekolah. Jadinya mungkin para orang tua, ini Permata ini sudah pakai atau belum. Tapi insya Allah kami guru-gurunya sudah mulai memasukkan unsur-unsur itu. Kami sudah kolaborasikan. Begitu, Ayah Bunda. Dan memang di semester 2 ini juga terutama untuk buku tema itu anak-anak tidak ada ya. Jadi kami berikan resum dan juga resum yang akan dibawa anak-anak pulang untuk dipelajari kembali. Dan di semester 2 ini wajib untuk pembelajarannya tidak hanya guru dan papan tulis, tapi ada media-media pembelajaran. Dan ini sudah guru-guru siapkan saat raker kemarin. Begitu Bundanya Mbak Ica. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin kurang jelas penjelasan saya, monggo. Atau mungkin ayah bunda yang lainnya, monggo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah cukup, ayah bunda? Monggo. Jadi memang kurikulum Merdeka masih dikembalikan di sekolahnya masing-masing, ya Bun. Ayah, untuk rapotnya juga untuk tahun ini memang rapot akademis itu yang biasanya memakai rapot online. Untuk yang semester 1 kemarin masih belum, ya. Jadi kami kembali pakai rapot internal seperti dulu karena memang rapot dari dinas juga itu belum bisa diakses. Jadi masih di program ini pembenahan seperti yang kurikulum Merdeka, jadi kami belum bisa mengaksesnya begitu. Dan untuk sekolah-sekolah yang masih belum sepenuhnya mengikuti kurikulum Merdeka, maka rapat-rapatnya juga insya Allah. Jadi Dinas Pendidikan memberikan ini nih kayak 2 gitu. Jadi ini jika sekolahnya sudah mengikuti kurikulum Merdeka dan ada guru penggeraknya di situ, maka rapotnya seperti ini. Dan nanti kalau yang masih belum semuanya mengikuti kurikulum Merdeka, nanti rapotnya seperti ini. Jadi kemarin tampilannya kami masih bisa melihat di awal seperti itu, dan itu juga yang saya ikuti pembinaan bersama pengawas di Sumberjo begitu. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Baik, atau mungkin ada yang mau sharing-sharing, ayah bunda? Monggo, waktunya masih cukup banyak, nggih, kurang lebih 30 menit lagi. Monggo ayah bunda, sharing-sharing bersama, nggih. Barangkali ilmu-ilmu dari panjenengan yang belum kami dapat mungkin bisa memperbaiki di semester 2 ini. Monggo ya bunda. Bisa jadi kita juga belajar dari ayah bunda semua ini. Terkait MPLS kemarin bagaimana bunda? Barangkali ada yang mau cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Ananda atau sharing-sharing yang lain juga monggo. Kita terbuka saja ayah bunda. Monggo, sudah tidak ada, sudah jelaskah ya bunda semuanya? Monggo, masih ada waktu, barangkali mau memberikan masukan kembali, tambahan, atau mungkin kritik ya di semester 1 yang nanti bisa diperbaiki di semester 2, monggo. Ada Mas Rafa bergabung ya ini. Assalamualaikum Mas Rafa. Dimatikan kameranya ini, tadi juga ada Mas Rafa. Ya, monggo
bunda yang lainnya, mungkin bundanya Mbak Tisha, bundanya Mas Keis, bundanya Mas Arya, bundanya Mbak Talita, monggo. Barangkali di MPLS kemarin mungkin ada yang mendapat curhat dari anak-anak, terutama di hari Jumat kemarin, monggo barangkali bisa disampaikan. Atau dicukupkan, Ustazah Debbie? Ini waktunya masih banyak ini sebenarnya. Mungkin bundanya Mas Zaidan lagi, monggo bunda. Barangkali ada yang disampaikan, monggo. Mungkin masukan kami. Kalau saya titip aja Ustazah. Oke. Titip. Insya Allah kami kawal dengan baik, kami Iya. di sekolah dengan baik ya bunda. Mohon doanya juga. Salam, mohon diingatkan anaknya Ustazah. Oke, siap Insya Allah, bunda. siap bunda. Ustazah Wenis, ini menambahkan sedikit ya Ustazah Wenis ya. Oke, monggo. Informasi dari koordinator Quran juga bagi Ananda yang masih belum tuntas target tahfidz, dimohon nanti diupayakan Ananda setiap harinya menambah 4 baris ya. Karena di semester 1 kemarin ternyata masih ada yang kurang dari 4 baris sehingga ketercapainya agak lama gitu ya. Keterusannya untuk mengejarnya itu agak lama gitu. Jadi mohon kerjasamanya ayah bunda semua. Insya Allah anak-anak kalau kita push motivasi terus, insya Allah anak-anak itu bisa. Sebetulnya anak-anak itu bisa. Kemarin kebetulan di kelompok aku saya juga ada yang awalnya juga mengeluh kayaknya berat kalau 4 baris gitu ya. Tapi saya beri keringanan misalnya gini, 2 baris setor dulu enggak apa-apa, nanti bisa nambah lagi 2 baris selanjutnya gitu. Jadi nanti ini kita sampaikan kepada ayah bunda biar nanti anak-anak di rumah bisa mempersiapkan untuk hafalannya begitu nih. Kami mohon kerjasamanya ya ayah bunda demi kesuksesan Ananda juga supaya tidak terlalu berat nanti ketika kenaikan kelas, mengangkatnya juga nanti tidak mereka juga tidak terlalu tertinggal lama nih untuk targetnya. Jadi insya Allah itu saudara ini tadi tambahannya. Mungkin ada lagi dari ayah bunda sebelum kita tutup. Sepertinya sudah, Ustazah Debbie. Jadi mungkin ayah bunda setelah ini bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk wabri saya atau Ustazah Debbie, ya ayah bunda, barangkali ada unek-unek atau ada saran dan masukan dan lain sebagainya, monggo bisa langsung wabri ke kami. Atau misalnya anak-anak pembelajarannya agak susah atau bagaimana, tidak apa-apa. Jangan segan-segan untuk menghubungi kami, video call kami, mentelepon untuk bisa mengajak anak-anak belajar, memahamkan kembali, tidak apa ya bunda, monggo. Sudah, Ustazah Debbie. Baik Ustazah Wenis, sebelumnya saya ucapkan kembali jazakallahu khairan Ustazah Wenis atas pemaparannya yang sudah disampaikan tadi. Baik untuk selanjutnya, karena sudah tidak ada pertanyaan kembali ini dari ayah bunda, insya Allah kita cukupkan untuk agenda parenting hari ini. Saya juga mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada ayah bunda semua atas kehadirannya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti agenda hari ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan ayah bunda dan membalas kebaikan ayah bunda semuanya. Sebelum kita tutup, ada beberapa ini kalimat ya, insya Allah ini semoga bisa jadi penyemangat untuk di semester 2. Perjuangan itu tidak mudah. Untuk menjadikan semuanya itu indah, ada banyak resah yang harus diubah menjadi banyak tabah. Ada banyak lelah yang tak boleh ada kata menyerah. Terus melangkah dan istiqomah, semoga lelah kita ini semua menjadi lillah. Jazakumullah khair, kami ucapkan. Sebelum itu kita mungkin foto bersama dulu nih ayah bunda untuk dokumentasi acara hari ini. Baik, bagi yang tidak berhalangan dimohon bisa
menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk karena ada slide, ada 2 slide nih, ada Wenis. Kita mulai dengan slide yang pertama. Gayanya seperti apa, ada Wenis? Monggo bisa gaya terbaiknya ya Bunda, bisa bisa sarangnya. Saya sambil screenshot soalnya, tangannya dua-duanya. Atau saya monggo, ngasih Bunda. apa-apa Ustazah Mau Devi? sarangin? Saya Boleh. bantu. Oke, baik, mohon izin ya Us. Monggo beri gaya terbaik Ayah Bunda, senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, monggo. 1, Masih 2. dengan gaya yang sama. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar di semester 2. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum Bunda. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga Allah memudahkan Ayah Bunda. Amin. Matur nuwun Ustazah, saya izin live nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Mbak Inaya. Matur nuwun Bunda. Izin live ya, Ustazah. Nggih, Assalamualaikum. monggo Bunda Mbak Talita. Waalaikumsalam. Bundanya Mbak Talita, Waalaikumsalam. monggo. Matur nuwun sangat. Saya izin end nggih, Ustazah Devi. Nggih.